Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka ya musarrifal qulubi ala mazidi ni'matik, wa ashkuruka ala ihsanika alladhi masdaruhu mujarradu fadlik. Fasubhana man ta'alat sifatuhu 'anil syabihi wal misal, wa tanazzahat af'aluhu 'anil af'ali wal i'lal. Wa usalli wa usallim ala man saghara bi sahihi azmihi jayshal jahalah, wa mazzaqa bi salimi hazmihi jayshal jahalah, wa mazzaqa bi salimi hazmihi syamlad dalalah. Wa ala alihi alladhina ihtadaw bihadihi wal ashab alladhina mahadu bilafifi jam'ihim tariqas sawab. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-mukarramun, segenap para guru, para asatidzah, para hujjaj, para tokoh dan segenap bapak-bapak hadirin sekalian yang kita muliakan. Guru kita bersama Fadilatul Ustadz Kiai Haji Ma'syuri, dan juga guru kita tercinta Al-Ustadz Kiai Haji Wawan Nur Fauzi, dan segenap para asatizah lainnya yang mohon maaf tidak disebutkan satu demi satu, namun pastikan tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim al-fakir untuk antum semuanya. Alhamdulillah ala na'matil iman wal islam wa kafa bihima min ni'mah. Tiada kenikmatan yang paling besar yang kita terima sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala setelah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kenikmatan iman, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kenikmatan kita beragama Islam. Kenikmatan selanjutnya yang terbesar yaitu kenikmatan menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah karya dari Asy-Syaikh Muhammad Ihsan Jampes Kediri, dalam sebuah judul kitabnya yang berjudul Manahijul Imdad bi Syarhi Irsyadil Ibad, diinformasikan dalam kitab tersebut, inna iblisa ranna arba'a ranatin, ranatan hina lu'ina, waranatan hina uhbita, waranatan hina yuladu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waranatan hina unzilat Fatihatul Kitab. Di informasi tersebut dijelaskan bahwa sesungguhnya iblis laknatullah alaih, iblis adalah sosok makhluk yang dikatakan man ayyisa min rahmatillah, sosok makhluk yang berputus asa dari rahmatnya Allah, bahwa sepanjang hidupnya berteriak, menjerit dengan 4 kali jeritan. Yang pertama, hina lu'ina, ketika ia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, hina uhbita, jeritan penuh penderitaan yang dilakukan oleh iblis ketika ia diturunkan dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jangan pernah merasa aman meskipun kita sudah menempati tempat yang paling nyaman, karena iblis sudah menempati tempat yang paling aman dan paling nyaman, yaitu di surganya Allah. Namun akhirnya diturunkan dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan juga kita pernah merasa bangga dengan banyaknya ibadah yang kita lakukan dan panjangnya kalimat bacaan sujud yang kita bacakan, karena ibadah kita belum seapa-apanya dari ibadah yang pernah dilakukan iblis. Namun akhirnya ibadah tersebut bukan mendatangkan kedekatan kepada Allah, malah mendatangkan kejauhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Dan yang ketiga, ketika jeritan itu terjadi, ketika iblis tahu bahwa telah dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, ketika iblis tahu bahwa telah diturunkan yang namanya suratul Fatihah. Dalam sebuah kitab yang berjudul Iqazul Himam bi Syarhil Hikam li Syekh
Ibnu Ajibah Al-Hasani. Didapat sebuah hikayat di dalamnya bahwa ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam hendak membaca kitab Taurat yang berbahasa Ibrani. Taurat bahasanya Ibrani, Zabur bahasanya Qibti. Adapun yang namanya Injil bahasanya Suryani. Ketika Nabi Musa alaihi salam akan membaca kitab Taurat, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, "Ya Musa, wahai Musa, hal turidu an akuna aqraba ilaika min qawlika ila lisanik wa min ruhika ila jasadik wa min wasyaisi qalbika ila qalbik wa min nuri basarika ila ainaik." Wahai Musa, kata Allah, maukah aku kabarkan kepadamu satu amalan yang jika amalan ini engkau lakukan, engkau akan mendapati kedudukan yang paling istimewa di hadapanku, kata Allah. Engkau akan mendapatkan kedudukan yang begitu dekat kepadaku, kata Allah. Bahkan kedekatan itu melebihi daripada ucapanmu dengan lisanmu, daripada ruhmu dengan jasadmu, melebihi kedekatan daripada bisikan hatimu dengan hatimu, bahkan melebihi kedekatan daripada pandangan matamu dengan matamu. Begitu dekatnya, bahkan kita tidak dapat melihat jarak antara ucapan dengan lisan kita, jarak antara ruh dengan jasad kita, jarak antara bisikan hati dengan hati kita, dan kita tak mampu melihat adanya jarak antara pandangan mata kita dengan mata kita sendiri. Begitu sangat dekatnya, sehingga akhirnya Nabi Musa alaihi salam berkata kepada Allah, apa amalan itu ya Allah, sampai sebegitu hebatnya mempunyai kedudukan yang begitu dekat di hadapanmu? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, ya Musa, aksiris salata ala Muhammadin. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kau inginkan kedudukan itu, maka perbanyaklah bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di zaman Nabi Musa ada seseorang yang bernama Ma'addi bin Adnan. Siapa Ma'addi bin Adnan? Panglimanya Nabi Musa untuk berperang. Saat itu Ma'addi bin Adnan diperintahkan oleh Nabi Musa untuk pimpin perang melawan kaum kufar pada saat itu. Ia bawa pasukan begitu banyaknya. Ia lakukan perjalanan. Seketika hendak sampai di medan perang, ia lihat bahwa jumlah musuh begitu banyaknya, melebihi dari jumlah pasukan yang ia bawa, hampir sekitar 10 kali lipat dari jumlah pasukan yang ia bawa. Ia berhenti sejenak, berpikir, dan akan mengambil keputusan. Dan pada akhirnya keputusannya adalah mundur dari peperangan itu. Dia suruh mundur semuanya. Namun keputusan itu ternyata tak sama dengan keputusannya Nabi Musa alaihi salam. Dan seketika itu akhirnya Nabi Musa melontarkan kalimat yang berisi laknat kepada Nabi Musa, kepada Ma'addi bin Adnan. Ketika dilontarkan yang namanya laknat, kalimat laknat itu kepada Ma'addi bin Adnan, akhirnya itu langit yang tadinya terang menjadi gelap, awan yang tadinya putih bergerumul menjadi hitam. Berbondong-bondong malaikat turun dari atas langit hendak datang kepada penduduk Bani Israel. Maka Allah segera berfirman kepada Musa, wahai Musa, kau tarik ucapan laknatmu itu kepada Ma'addi bin Adnan, atau segera habis semua penduduk Bani Israel, pengikutmu akan habis semua, dilahap oleh bencana. Memangnya siapa Ma'addi bin Adnan selain bahwa dia adalah panglima perangnya dari Nabi Musa? Ma'addi bin Adnan, ia adalah jaddun min jaddi amin ajdadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'addi bin Adnan adalah salah satu kakek dari sekian banyak kakek keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'addi bin Adnan min waladi Ismail ibni Ibrahim alaihi assalam. Itulah akhirnya
Kenapa? Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk Nabi Musa mengangkat laknatnya kepada Ma'ad bin Adnan. Di dalam kitab Jirabul Miskin dikatakan, ittafaqal ulama'u anna jami'al a'mali minhal maqbul wal mardud illa salata 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Jirabul Miskin dikatakan bahwa telah bersepakat para alim dan ulama mengatakan bahwa apa yang kita kerjakan amal ibadah itu ada yang diterima, ada yang tidak. Illa salata 'alan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, melainkan terkecuali adalah berselawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha maqtu'un bil qabuli, karena bahwasanya itu telah diputuskan untuk pasti diterima. Sampai ada dalam syairnya dikatakan dengan nada yang sering disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Wawan Nur Fauzi Gunawan, adimis salat ta'ala nabi Muhammadi faqabuluha hatman bighairi taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salat ta'ala nabi Muhammadi. Adimis salata 'alan nabi Muhammadi, lazimkan oleh kalian semua bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqabuluha hatman bighairi taraddudi, karena itu semua pasti diterima dan tak akan pernah ditolak. A'maluna bainal qabuli wa raddiha, adapun amalan kita, ibadah kita, ada yang diterima, ada yang tidak. Illa salata 'alan nabiyyi Muhammadi, terkecuali adalah bersalawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menutup dari apa yang akan saya sampaikan, di dalam kitab Qinwanun Daniyah, guru kita Kiai Haji Wawan Nur Fauzi menyitir sebuah hikayat yang diambil dari kitab Riyadul Badi'ah. Ada seseorang yang mendatangi Al-Imam Hasanul Basri. Ibu-ibu ini yang mendatangi Imam Hasanul Basri memiliki seorang anak perempuan yang telah meninggal dunia. Dan ia datangi ibu tersebut, datangi Imam Hasanul Basri mengatakan, wahai Imam, aku kabarkan kepadamu bahwa anakku telah meninggal dunia beberapa saat yang lalu. Lalu saat ini aku rindu kepadanya. Apakah ada satu amalan yang dapat aku kerjakan agar aku bertemu dengan anakku meskipun bukan dalam kondisi nyata? Maka kata Imam Hasanul Basri, sebagai pegangan bagi kita juga nih, gitu. Kalau di bagian kita, di posisi kita, cerita-cerita macam ini kita terima, kita yakini, gitu. Kita yakini kebenarannya. Tapi kalau orang-orang di sebelah kita akan mengatakan cerita ini cerita bohong, khurafat, kata mereka cerita bohong. Tidak, bagi kita, kita percayai karena yang berkata para alim dan ulama. Apa kata Imam Hasanul Basri? Memberikan sebuah masukan, informasi kepada ibu tersebut agar ibu tersebut dapat menemui anaknya yang telah meninggal dunia. Kata Imam Hasanul Basri, salli arba'a raka'atin, solatlah 4 rakaat ba'dal isya, setelah solat isya. Jadi ini solat sunnah. Solat sunnah 4 rakaat dikerjain setelah solat isya. Lalu disuruh baca, habis rakaat pertama baca Fatihah, baca surah Al-Hakumut Takasur. Habis itu ruku, sujud, naik lagi, baca lagi Fatihah, Al-Hakumut Takasur. Begitu lagi 4 rakaat, sama begitu semuanya. Tuh, sama begitu semuanya. Lalu apa lagi? Kata ibu itu kepada Imam Hasanul Basri, lalu kau bacalah solawat sebanyak-banyaknya sampai engkau tertidur setelah itu. Makanya setelah itu ibu-ibu itu bilang sama Imam Hasanul Basri, baik, akan aku kerjakan hal tersebut. Maka Imam Hasanul Basri pulang, ibu itu pun pulang, dan ibu itu mengerjakan anjuran dari Imam Hasanul Basri. Malamnya setelah sholat isya, ia lakukan yang namanya sholat sunat 4 rakaat. Setelah itu akhirnya dia berbaring, lalu dia membaca salawat sebanyak-banyaknya sampai akhirnya tertidur. Alhamdulillah, ternyata ia bertemu anaknya dalam mimpi. Namun yang terjadi bahwa anaknya dalam kondisi penuh penderitaan. Tangannya diikat,
kakinya dirantai, lehernya dibelenggu, penuh dengan penderitaan. Kasihan ibu itu. Sampai akhirnya ibu itu tak kuat, bangun dari tidurnya. Keesokan harinya ia temui lagi Imam Hasanul Basri dan berkata, aku telah lakukan apa yang kau perintahkan. Lalu aku telah bertemu anakku dalam mimpi, dan aku tak menyangka keadaan anakku seperti itu. Akhirnya kata ibu tersebut berbicara kepada Imam Hasanul Basri, apa yang dapat aku lakukan untuk menolong anakku? Maka kata Imam Hasanul Basri, bersodakohlah dan pahalanya kau hadiahkan untuk anakmu. Ini dalil bakal tahlilan. Tuh, dalil bakal tahlilan nih yang mesti kita pegang. Bisa ini dipegang nih menjadi dalil bakal tahlilan. Karena ini pun perintah dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Wasiyatul Mustafa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Sayyidina Ali, ya Aliyu, tasaddaq ala mautaka, fa inna Allah ta'ala wakala malaikatan yahmiluna sadaqatil ahya'i ilaihim fayafrahuna biha asyaddu ma kanu yafrahuna fid dunya. Apa kata Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali? Wahai Ali, bacakan dan hadiahkan pahalanya semua, berilah sedekah kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, karena bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengutus malaikat yang membawa pahala-pahala dari orang yang hidup untuk orang yang meninggal dunia. Apa yang terjadi? Fayafrahuna biha, mereka akan gembira. Asyaddu ma kanu yafrahuna fid dunya, begitu gembiranya melebihi kegembiraan yang pernah ia temui di alam dunia. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya ibu tersebut lakukan pekerjaan itu. Ia lakukan sodakoh dan hadiahkan pahalanya untuk anaknya. Maka malamnya yang bermimpi akhirnya Imam Hasanul Basri bertemu seorang perempuan yang memanggil-manggil beliau, wahai imam, wahai imam. Imam Hasanul Basri bingung. Itu kalau kita dipanggil perempuan kayaknya langsung nyaut, bang, bang, biar kata nggak kenal, iya, iya neng, iya. Tuh kalau kita, kalau Imam Hasanul Basri bingung, ini siapa? Siapa ini? Akhirnya dia kata, engkau siapa? Aku ini adalah anak dari ibu yang pernah menemuimu. Sepertinya tidak. Ibu itu berkata kepadaku bahwa di dalam mimpinya ia temui anaknya dalam penuh penderitaan. Namun yang kulihat saat ini, engkau dalam keadaan penuh kebahagiaan, laksana permaisuri di suatu kerajaan. Kata perempuan tersebut, betul. Apa yang disampaikan ibuku itu betul. Namun apa yang kau lihat pun juga betul. Apa yang terjadi padamu hingga akhirnya apa yang diceritakan ibumu berbeda dengan apa yang aku lihat saat ini. Maka akhirnya perempuan itu menceritakan, begini wahai imam, saat ibuku bermimpi aku ini memang sedang disiksa bersama 70.000 orang yang ada di pemakaman. Ibuku melihat aku disiksa, betul. Namun pada saat itu ada seseorang yang lewat, yang membacakan 1 kali solawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ia khususkan pahala tersebut dihadiahkan untuk orang yang ada di seluruh pemakaman itu. Maka aku bersama 70.000 orang yang ada dibebaskan dari azab dan dibebaskan dari siksa, bahkan diangkat derajatku seperti apa yang kau lihat pada saat ini. Kita bisa pikir, kalau satu kali solawat dihadiahkan bisa membebaskan 70 orang yang ada disiksa, bagaimana dengan apa yang kita baca pada malam hari ini? Kita yakini itu semua. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita kerjakan pada malam hari ini diterima dan disampaikan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia sebagai kabar berita baik dari kita. Dan mudah-mudahan solawat dan salam yang kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghantarkan kita mendapatkan keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala. Jika ada yang benar datangnya dari Allah, yang salah berlebihan adalah al-fakir selaku hamba Allah yang penuh dosa dan penuh kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.